Halo Sobat Dogi-Dogilu, belum lama ini rame unggahan video tentang 3 orang suster yang diduga menjual daging anjing dalam karung. Nah, sebenarnya aksi untuk menjual daging anjing dalam karung ini bukan hal yang baru dilakukan di Indonesia. Mengapa? Karena beberapa suku di Indonesia memang diketahui masih mengkonsumsi daging anjing untuk makanan mereka sehari-hari atau dalam peristiwa-peristiwa atau pesta adat tertentu. Lantas bagaimana sih sebenarnya hal itu terjadi? Nah, Dogi-Dogilu berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan seorang antropolog, Mas Hilman Handoni, lulusan dari UI. Mas Hilman akan menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan anjing dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang. Dari rentang waktu tersebut, adakah peristiwa di mana manusia mengkonsumsi anjing? Nah, kita akan tanyakan dengan Mas Hilman sebenarnya bagaimana ceritanya dan bagaimana sampai ada peristiwa manusia bisa memakan daging anjing. Simak ya di episode terbaru Dogi-Dogilu. Halo Dogi-Dogilu. Halo. Kita ketemu lagi dengan Mami Dalton dan tamu spesial kita. Kali ini kita akan mengupas sejarah. Sejarah bukan sih, Mas? Boleh, bisa disebut kayak begitu. Kita sapa dulu ya Mas Hilman. Mas Hilman Antoni ya? Handoni. Ya. Beliau ini adalah antropolog lulusan UI, betul Ya, nggak? betul. Kalau salah tolong dikoreksi. Iya. Nah, kenapa Dogi-Dogilu mengundang Mas Hilman? Karena sebelumnya kita pernah bahas soal bukunya Bang Jefta ya, yang soal Shadow of Loyalty. Nah, Bang Jefta itu menulis soal mengabadikan foto-foto tentang anjing di Indonesia, kehidupan anjing di Indonesia. Nah, Mas Hilman kita culik lagi untuk menceritakan sebenarnya bagaimana sih hubungan manusia dengan anjing. Ya. Mungkin Mas Hilman boleh cerita Ya. Sebenarnya bagaimana awal mulanya hubungan manusia dengan anjing, Mas? Ya. Panjang sebenarnya anjing, bagaimana anjing itu ada di dalam kehidupan manusia. Tapi kira-kira kalau kita mau menyederhanakan, anjing itu ada ketika anjing sebenarnya udah jutaan tahun yang lalu. Dia muncul setelah eranya dinosaurus dan segala macam, baru muncul nenek moyangnya. Habis itu dia berevolusi menjadi beberapa, termasuk serigala, jakal, hiena itu ada. Nah, serigala itulah yang kemudian menjadi nenek moyangnya si anjing-anjing modern kita. Kenapa kemudian anjing itu kemudian hadir dalam kehidupan kita? Nah, ada beberapa teori memang. Yang pertama, teorinya mengatakan bahwa mereka itu manusia itu mendomestifikasi mereka, menjinakkan mereka. Menjinakkan anjing itu ketimbang mereka itu menjadi musuh, memakan. Jadi lebih baik didomestifikasi untuk menjaga hewan ternak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Karena itu dalam kehidupan pertanian, revolusi pertanian di era Neolitik itu anjing itu jadi penjaga tuh pertamanya. Penjaga pertanian, kayak betul. Sawah, ladang gitu dan ya. hewan ternak utamanya gitu kan. Hewan ternak dari hewan buas lainnya gitu ya. Dari situ kemudian anjing itu perlahan-lahan masuk ke dalam kehidupan manusia. Gitu ya. Manusia mendomestifikasi, milih anak anjing yang relatif cerdas, bisa dilatih, tidak terlalu ini ya, spesies itu yang kemudian berkembang menjadi banyak gitu kan, karena mereka lebih ini gitu ya. Tapi teori kedua juga memberikan agensi atau memberikan daya yang lebih besar kepada si serigala tadi gitu ya.
anjing-anjing ini sebenarnya mendomestifikasi diri mereka sendiri. Ketimbang mereka harus berburu ke hutan, misalkan, mendingan ikut aja manusia, tinggal di pinggiran-pinggiran, rumah-rumah manusia, kebun-kebun manusia, mereka memakan apapun yang dimakan oleh manusia, sisa. Makan manusia gitu. Iya. Jadi ada dua teori itulah kira-kira. Iya. Manusia mendomestifikasi anjing, anjing pasif di situ. Tapi ada juga yang bilang ini bagian kecerdasan dari anjing. Anjing itu mendomestifikasi dirinya mereka sendiri. Mereka punya intelijensia tinggi sehingga mereka udah gue ikut aja manusia. Dengan begitu gue nggak harus menghabiskan kalori, energi yang besar untuk dapetin makanan. Untuk berburu gitu. Untuk berburu kan besar sekali, mereka harus keluar lari, ngejar segala macam. Ini udah ada depan mata. Jadi itu memberikan, buat saya yang kedua itu memberikan perspektif jauh lebih lebih bermakna kalau buat saya. Nggak cuma memberikan manusia aja yang menjadi masternya, tapi sebenarnya anjing itu sendiri yang mendomestifikasi diri mereka sendiri. Gitu. Kira-kira itulah yang asal mula kenapa anjing itu bisa ada di dalam peradaban manusia, kira-kira kayak begitu. Berarti kalau dari Mas Hilman tadi sedikit bercerita, berarti sebenarnya hubungan anjing dengan manusia itu baik ya? Ada beberapa layer sebenarnya, tapi mungkin secara umum baik. Tapi kita tentu saja mengenal mitos Big Bad Wolf gitu ya, serigala jahat gitu ya, yang mau makan anak kecil, yang mau makan itu yang cerita-cerita dongeng buku cerita itu. Nah itu mungkin adalah salah satu fase hubungan manusia yang paling awal dengan serigala. Jadi hubungannya hostile mungkin ya, agak bahaya gitu ya. Buruk karena dia memakan hewan ternak manusia, memakan tanaman manusia dan seterusnya gitu ya. Jadi itu mungkin ya tidak selalu awalnya mungkin nggak terlalu baik, tapi makin kesini ya makin berguna buat manusia gitu. Jadi nggak satu dimensi hubungan kita dengan anjing. Iya. Karena aku juga pernah nonton di National Geographic itu memang awalnya ada serigala yang jinak kayaknya yang mengikuti kawanan manusia primitif waktu itu ya, masih primitif. Jadi mereka hidup dan mereka melahirkan, akhirnya itu berkembang biak menjadi nenek moyang kita. Nenek moyang kita, saya anjing dong, orang. Terus tadi aku juga ingin bukan mengamini mencari tahu. Berarti sebenarnya ada hubungan baik antara manusia dengan anjing. Karena mungkin sejarahnya itu seperti itu kali ya Mas. Jadi manusia anjing mengikuti sifat manusia gitu ya. Nah berarti Mas Hilman sendiri melihat sekarang kita ngomongin yang Powerance yang sekarang memelihara anjing. Itu menurut Mas Hilman aneh apa tidak? Misalnya kayak yang berlebihan lah kayak saya, nggak usah jauh-jauh deh. Kayak saya gini kan selalu ibaratnya anjing itu saya anggap sebagai anak. Betul. Karena kan kami, saya dan suami tidak punya anak, jadi saya menganggap ada Alton dan Apple itu sebagai anak. Jadi kami memberikan hal-hal yang maksimal untuk mereka. Nah, menurut Mas Hilman itu budaya seperti itu atau mungkin orang-orang seperti kami ini aneh atau tidak? Sebenarnya tergantung ya. Kita hidup di dunia yang sekarang itu seperti memberikan garis. Ini yang normal, ini yang tidak normal. Ini yang aneh, ini yang tidak. Jadi selalu tuh biner gitu. Pilihannya tuh iya, hitam, putih, nggak ada tuh warna abu-abu gitu kira-kira begitu. Karena itu kita kalau melihat katakanlah ada orang, keluarga yang memberikan perhatian sangat berlebihan kepada anjing, dianggapnya aneh. Definisi aneh itu bagaimana gitu? Apakah aneh kemudian itu membuat si keluarga tersebut atau orang-orang tersebut tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berfungsi secara normal sebagai manusia, misalkan kayak gitu? Ya bisa kok gitu ya. Artinya kan nggak aneh gitu ya. Satu itu ya. Artinya dia tidak mengganggu kualitas hidup dan dia tidak mengganggu fungsi katakanlah sosial manusianya atau yang memeliharanya, artinya itu biasa saja, tidak aneh gitu ya. Satu itu.
saya merasa kita harus mempertanyakan definisi aneh itu apa. Jangan-jangan karena tidak terbiasa ngelihat aja gitu. Kita tidak terbiasa melihat mobil Tesla lah, katakanlah begitu. Kan ketika kita ngelihat juga, ya aneh nih mobil Tesla, padahal kan biasa aja gitu ya. Ya itu kan mungkin karena perjumpaan kita dengan praktik memelihara anjing yang tidak terlalu sering juga yang membuat kita merasa itu sebagai hal yang aneh gitu ya. Jadi itu saya merasa ya kurang jauh aja jalannya, atau kurang berinteraksi, atau kurang mengetahui praktik-praktik yang lain gitu, sehingga kita merasa itu aneh gitu. Satu itu. Yang kedua adalah kita selalu menganggap bahwa manusia itu bisa hidup sendiri utuh, kualitas hidup kita tuh sudah utuh gitu, kita normal gitu, merasa kita itu nggak butuh apa-apa lagi selain diri kita sendiri. Nah itulah normal gitu ya. Padahal pada praktiknya kita nggak bisa kayak begitu. Kita masih membutuhkan katakanlah pasangan gitu ya, atau kita ada orang yang fanatik dengan merek Apple misalkan ya, handphone harus Apple, ininya harus iPhone gitu ya, Mac dan seterusnya gitu. Ada yang orang fanatik dengan katakanlah band gitu ya. Itu aneh apa enggak gitu ya? Itu kan maksudnya band musik, suka ya band musik gitu ya, musisi tertentu gitu ya. Atau kita punya dalam tanda kutip fetish tertentu pada ada yang suka miara ikan dan apa segala macam. Itu normal atau enggak? Normal sebenarnya kan gitu ya. Jadi kita selalu membutuhkan banyak hal untuk membuat diri kita utuh. Gitu ya. Oke. Ini kan asumsi manusia modern adalah kita semua tuh utuh. Saya utuh, Mbak Ana utuh, semua orang utuh. Nggak perlu hal-hal lain untuk melengkapi hidup kita. Padahal sebenarnya enggak. Kita itu selalu membutuhkan jejaring yang lain gitu ya. Kalau dalam antropologi ya itu kita membutuhkan hal-hal lain untuk komplit. Dalam banyak ritus, misalkan dalam banyak ritual, dalam tradisi agama Abrahamik misalkan, perlu sunat atau perlu upacara tertentu untuk dari akil balik ya. Oh iya. Manusia yang belum akil balik tuh belum manusia kan? Ibaratnya begitu, belum utuh gitu ya. Terus kita mitos lainnya adalah misalkan ya kita separuh hati atau separuh belahan jiwa. Belahan jiwa ada di lain ya. Itu kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kita itu tidak utuh sebenarnya kan. Mitos katakanlah ya banyak hal sebenarnya. Cari soulmate. Iya, soulmate gitu ya. Nah, itu kan terus kita misalkan dalam tradisi Jawa ya, ari-ari itu kan dikuburkan selayaknya manusia dikubur dan biasanya dikasih apa sih gitu kan Mas ya? Ada upacaranya, ada yang dilarung, tapi dianggap dia sebagai melengkapi dari si bayi itu kan. Artinya konsepsi kita di banyak kebudayaan manusia itu tidak utuh. Dia membutuhkan hal-hal lain untuk melengkapi dirinya sendiri, gitu kan. Intinya tuh poinnya kayak begitu, termasuk ya anjing gitu ya. Kita membutuhkan kehadiran anjing untuk melengkapi diri kita, gitu. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya. Kita sedang mencari sesuatu untuk fulfilling diri kita, gitu ya. Orang bisa aja, ya nggak ada yang aneh kemudian kalau beli mobil banyak-banyak untuk memenuhi dirinya, nggak ada yang aneh. Kita nggak menganggap aneh kan kalau ada siapa pengacara yang menunjukkan kemewahan segala macam. Kita nggak merasa itu hal yang aneh, tapi kemudian kita merasa aneh kalau ada orang yang menghabiskan, katakanlah, memperlakukan anjing sebagai anak sendiri. Semuanya normal aja kan, biasa aja itu. Jadi ya menurut saya sih, kita semua membutuhkan sesuatu untuk melengkapi diri kita, membuat eksistensi kita bermakna. Dan karena itu kita memelihara anjing misalkan, dan memperlakukan anjing sedemikian istimewa, nggak masalah. Dia sedang memenuhi dirinya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih loh. Sama-sama. Sudah
memberikan jawaban kepada rasa saya ingin tahu saya. Nah, di balik tadi rangkuman yang Mas Hilman ngomong itu, ada lagi pertanyaan saya tadi, Mas. Nah, kalau memang anjing itu sudah, dari tadi kita ngomongin sejarahnya memang sudah bareng dengan manusia dan itu sudah ada mereka bersama manusia dari zaman primitif kali ya mungkin. Lantas kenapa ada orang makan anjing, Mas? Oke. Kenapa manusia itu pada di beberapa daerah, mungkin di Indonesia juga ada ya, di Indonesia ada beberapa. Itu juga yang mengkonsumsi daging anjing. Betul. Nah, yang saya ingin tahu dari Mas Hilman adalah, apakah memang pernah ada ceritanya dulu itu anjing itu memang dikonsumsi oleh manusia-manusia nenek moyang kita atau gimana tuh, Mas? Jadi kalau dari bahan-bahan yang saya baca, anjing itu, praktik memakan daging anjing itu sebenarnya ada di banyak kebudayaan. Nggak cuma di Indonesia. Di Cina ada, di Korea ada, cukup tinggi, di beberapa wilayah itu cukup tinggi gitu ya. Jadi praktik itu ada di beberapa belahan dunia. Kenapa itu terjadi? Ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama, kalau kita hubungkan dengan praktik yang ada di Indonesia, di Nusantara, nenek moyang kita kan tuh, salah satu nenek moyang kita itu ada dari Formosa, dari Taiwan. Mereka turun membawa anjing ikut serta, dan anjing itu instrumental dalam kehidupan mereka. Karena dengan anjing ini mereka mampu untuk menembus hutan, berburu gitu ya. Jadi mereka kemudian menjadi sahabat baiknya manusia, sebagaimana di belahan dunia lainnya menemani kita dalam berburu, menjaga hewan peliharaan, menjaga tanaman dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian pada satu fase resources atau sumber daya makanan habis gitu ya. Gagal panen, perubahan iklim atau kerusakan lingkungan sehingga makanan tidak tersedia. Yang ada di dekat manusia adalah anjing. Dan karena alasan survival itu, kemudian anjing boleh jadi spekulasinya adalah saat itu kemudian mulai dikonsumsi karena dalam keadaan semacam itu. Dan habis itu tapi ketika dia kemudian keadaan makanan abundance lagi, ada banyak lagi, ya praktik itu berkurang lagi gitu ya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa praktik memakan anjing itu sebenarnya boleh jadi nggak kemudian flat gitu ya. Kita terus-menerus ada di titik itu mengkonsumsi terus gitu ya. Jadi turun naik gitu ya intinya. Sebelum kedatangan Islam, konsumsi anjing di Jawa itu mungkin ada banyak gitu ya. Tapi setelah kedatangan Islam menurun, misalkan karena daging anjing itu diharamkan gitu ya. Jadi ada praktik semacam itu. Dan yang patut kita garis bawahi adalah bahwa praktik memakan anjing itu sebenarnya tidak terkait dengan properti dagingnya, proteinnya, atau kandungan bakterinya, atau apa itu ya nggak kalau berdasarkan ini ya, mungkin orang bisa berbeda pendapat, tapi opini saya adalah nggak terkait dengan properti di dalam diri anjing itu sendiri. Kita memakan anjing itu bukan karena kualitas dagingnya sebenarnya gitu ya, tapi lebih kepada ya tadi praktik kebudayaannya gitu ya. Misalkan begini, saya contohkan di Amerika mau makan daging anjing dan daging kuda itu sesuatu yang tidak terbayangkan, nggak terbayangkan, udah nggak bisa, lapar apapun nggak mungkin nggak makan. Sama dengan praktik seperti kanibalisme mungkin ya, nggak terbayangkan karena dua binatang itu instrumental buat kehidupan di Amerika saat itu. Penting untuk orang sana. Betul. Budaya Amerika waktu itu ya. Dengan kuda mereka bisa katakanlah berproduksi, bertransportasi, mobilitas mereka bisa tinggi gitu ya, angkat barang dan segala macam. Dengan anjing, hewan-hewan ternak mereka, tanaman mereka terjaga. Karena itu kalau kehilangan mereka adalah kehilangan produksi sebenarnya, kehilangan faktor produksi. Jadinya nggak mungkin memakan mereka. Itulah tabu yang kemudian bertahan hingga sekarang gitu ya. Jadi meskipun
anjing dan kuda tidak memiliki fungsi yang sedemikian vital dalam kehidupan sehari-hari di Amerika, katakanlah, sekarang sudah tereduksi perannya, tapi tetap dia dianggap sebagai tabu untuk dimakan. Kisah serupa juga kita bisa dapati di Filipina misalkan. Kelinci itu didatangkan untuk cadangan untuk protein murah sebenarnya, daging murah gitu ya. Pada masa itu. Pada masa itu ya? Karena setelah Perang Dunia Kedua, gitu ya, susah daging, didatangkanlah. Tapi seiring jalan pasokan daging semakin banyak, tapi dan sementara itu si kelinci itu jadi sangat banyak. Dan ada timbul hubungan baru dengan manusia gitu. Manusia menganggap mereka sebagai pet, sebagai hewan peliharaan, hewan yang buat menyenangkan mata gitu. Akhirnya tabu gitu ya, di beberapa tempat di Filipina tabu untuk memakan daging kelinci karena mereka dianggap sebagai hewan peliharaan gitu. Jadi poin saya adalah ketika kita menyebutkan bahwa ini sudah dari zaman dulu yang nggak flat garisnya gitu ya, nggak begitu aja gitu. Ya satu kali dikonsumsi, satu kali enggak gitu ya. Semua bergantung pada nilai budayanya sih sebenarnya gitu. Bagaimana situasi dan kondisi sosial dan kultural di masyarakat itu memperlakukan anjing gitu. Jadi memang bukan untuk dikonsumsi dengan sengaja ya? Awalnya mungkin tidak dengan sengaja gitu ya. Iya, karena kebutuhan tadi betul. Ya Mas ya. Dan patut juga kalau di Indonesia gitu ya, yang agak khas gitu, praktik yang terkait dengan anjing itu dalam tradisi pengorbanan misalkan. Pengorbanan itu biasanya yang paling top itu layernya adalah sapi atau kerbau. Itu adalah daging korban persembahan paling top gitu ya. Anjing itu ada di paling bawah sebenarnya. Nggak terlalu jadi mungkin nilai instrumentalnya jauh lebih penting ketimbang sapi atau kerbau gitu ya, karena sapi atau kerbau itu persembahan paling utama gitu ketimbang anjing itu nggak terlalu sebenarnya dia. Kalau pengorbanan itu jenis terakhir yang kita korbankan lah, kira-kira kayak begitu ya. Jadi ya dia punya nilai instrumental yang besar buat ke praktik kebudayaan berbagai budaya di Indonesia gitu. Ada memang yang memakan anjing, kita tidak bisa menafikan itu, tapi ya itu tidak rasanya sih kalau menurut saya tidak terkait dengan properti di dalam anjing itu sendiri, tidak terkait dengan rasanya, khasiatnya, tuahnya dan seterusnya gitu. Nggak terkait dengan itu. Ada praktik budaya yang melatar belakangi kenapa anjing itu dimakan dan tidak dimakan. Gitu. Atau mungkin karena terlalu banyak anjing, Mas? Bisa jadi semacam itu, tapi kalau kita kita refleksi misalkan di India banyak sapi, kenapa di sana banyak sapi, tapi kemudian tidak dikonsumsi juga kan? Kita di sini mau nggak memakan jangkrik kira-kira atau belalang gitu? Kita mau nggak makan belalang? Ada keripiknya. Ada keripiknya, tapi mau nggak makan massal? Proteinnya tinggi tuh katanya tuh ya. Proteinnya tinggi gitu ya. Tapi kita mau nggak? Enggak. Karena apa? Rasa jijik sebenarnya kan. Rasa tidak terbiasa, tidak lumrah, ada kemudian jijik dan seterusnya sehingga membuat kita tidak mengkonsumsi makanan tertentu. Jadi bukan berarti kondisi abundance, kondisi melimpah itu bukan satu-satunya faktor yang membuat kita memakan makanan tersebut gitu. Ikan lah gitu. Ikan kan Indonesia konon garis pantainya paling besar kedua di dunia, paling panjang sedunia, nomor 2. Tapi apakah konsumsi ikan tinggi di sini? Enggak juga kan? Nah itu artinya kelimpahan jumlah anjing nggak semua kemudian lantas membuat kita memakan itu. Oh iya betul. Jadi kita bukan karena ngomongin anjingnya sudah kan banyak anjing liar, kayak mending kita makan aja, nggak gitu juga ya Mas ya? Nggak juga. Jadi memang kita kesepakatan lah, norma ya, value baru. Kita mau makan anjing atau enggak? Kita mau makan
jangkrik atau enggak. Kucing kan banyak juga, tapi kan kita tetap nggak makan kucing gitu ya. Jadi begitu nilai-nilai kultural itu yang perlu dibangun. Nah Mas, tadi setelah Mas Hilman cerita seperti tadi, ada nggak sih bukti sejarah bahwa memang manusia itu sangat bukan bergantung ya, sangat mau berdampingan dengan anjing? Kalau bukti arkeologis itu ada di daerah Israel sekarang tuh, ada 9.000 atau 10.000 sebelum Masehi, ada penguburan anjing dengan manusia yang dikubur secara berdampingan. Oh ya? Yaitu dia adalah satu-satunya karnivora yang dikubur bersama dengan manusia, Homo sapiens. Jadi nggak ada tuh yang lain, harimau nggak ada, sapi nggak ada, yang ada cuma anjing gitu ya. Jadi dia dikubur bersama tuannya, jadi ada hubungan afeksi di situ. Itu satu, bagaimana kita manusia itu sangat mendekat dengan anjing. Yang kedua adalah mungkin bukan bukti secara material ya, tapi dalam berbagai macam tradisi di Nusantara ada folklore, ada mitos-mitos yang menyebutkan, misalkan katakanlah anjing itu sebagai nenek moyang manusia gitu ya. Oh, bukan kera? Apa sih, bukan monyet ya? Bukan kera? Ini mitos tentu saja ya, mitos. Tapi kan mitos itu memiliki nilai, kadang-kadang kan nenek moyang kita tidak mencatat sesuatu tapi mengabadikannya dalam cerita. Iya. Nah, dalam cerita itu seiring jalan itu biasanya ada terdistorsi lah. Iya. Dan akibatnya kita salah memahami dan seterusnya. Tapi ada nilai kebenaran. Nah, mitos itu, misalkan dalam mitos Sangkuriang tuh. Sangkuriang, iya. Itu kan ada tokoh si Tumang di situ. Si Tumang yang tokoh anjing yang sebenarnya adalah bapaknya sendiri, gitu ya. Itu yang nggak boleh ternyata dibunuh oleh anaknya sendiri. Terus dalam beberapa mitos suku di Papua misalkan itu ada nenek moyang mereka adalah anjing gitu ya, dan barang hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan itu setelah 1, 2, 3, 4, 5 anjing duluan gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya ada peran penting atau nilai penting anjing di dalam sebuah kebudayaan. Di Dayak misalkan ada motif asok tuh sebenarnya, motif seperti anjing atau naga yang diabadikan dalam banyak motif hias di rumah, di perisai tameng, di pakaian adat. Motif asok itu sangat populer gitu ya. Artinya motif asok itu kan asu ya. Asu. Itu bahasa Austronesia itu banyak tuh. Asu itu banyak variannya. Ya, itu salah satu kata atau lema yang bertahan hingga sekarang. Itu kan membuktikan lagi bahwa anjing itu penting buat kehidupan manusia gitu. Kalau nggak penting kan nggak diabadikan dalam berbagai macam mitos, ragam hias, praktik budaya dan macam-macam. Jadi itu adalah bukti-bukti kultural lah paling tidak ya, bahwa anjing itu punya nilai penting buat manusia. Gitu. Iya betul. Jadi Florence ya udah, kalau nggak mau pegang jangan di situ. Sensitif banget ya. Jadi Florence, Mas Hilman juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa memang ada bukti-bukti sejarah bahwa memang anjing ini berperan penting dalam hidup manusia. Yes. Dan mereka memang berdampingan dengan manusia. Tapi memang mungkin ada masanya di mana dulu zaman nenek moyang kita pernah ada kekurangan makanan. Betul. Jadi salah satu yang terdekat itu adalah anjing. Tapi bukan lantas untuk dikonsumsi seterusnya gitu ya Mas ya. Ya tergantung kesepakatan kita. Bisa jadi tahun 2100 nih, misalkan ya, kalau kita terus berkampanye misalkan, terus mendorong bahwa anjing itu bukan konsumsi, bisa jadi ya tanpa perlu ada praktik keagamaan, bisa jadi ya udah anjing off the table, nggak bukan lagi jadi menu gitu kan. Nah, ngomongin kampanye kan sekarang lagi marak nih Mas kampanye dog meat free di beberapa, bahkan di
beberapa orang shelter juga kayak dari Jaan, dari Natasato tuh sekarang lagi mencoba untuk dog meat free supaya kita tidak makan daging anjing. Nah, cuman mungkin kalau dari Mas Hilman sendiri melihatnya, pandangan Mas Hilman sebagai antropolog, apakah yang kurang atau apakah yang harus ditambahkan supaya manusia-manusia yang mengkonsumsi anjing ini aware atau tidak lagi memakan anjing? Pendekatan seperti apa Mas yang harus kita coba gitu? Kalau saya pasti tentu saja saya mengapresiasi banyak teman itu yang melakukan kampanye ini. Ini adalah salah satu langkah yang harus menerus dilakukan. Cuma yang nggak cukup itu gitu ya. Karena mungkin sekali lagi yang saya bilang tadi, kalau misalkan anjing bisa mengandung rabies gitu ya. Kucing nggak kalah banyak tuh sebenarnya itu ya yang membawa penyakit ke dalam kehidupan di perkotaan gitu ya. Terus ya monyet juga bisa rabies gitu ya. Nanti kita akan dihadapkan dengan argumen yang mungkin bisa dipatahkan gitu ya. Itu baik gitu ya, kampanye itu nggak masalah gitu. Tapi mungkin ada pendekatan kultural, pendekatan kebudayaan gitu, yang terus menerus nggak bisa kemudian cuma sekali ini aja atau cuma melibatkan salah satu pihak aja, tapi harus banyak yang dipush gitu ya. Misalkan ya, saya contohkan ini hal yang mungkin tidak. Salah satu contoh kecil yang sering saya ini ya. Di suatu saat konsumsi anjing di Solo itu kan tinggi sekali ya. Iya. Suatu saat ada kelompok munculnya berbagai macam kelompok keagamaan Islam di sana yang sangat keras juga. Akhirnya itu membuat konsumsi daging anjing itu menurun gitu ya. Nah, itu kan salah satu jalan yang ini ternyata pendekatan kultural tuh ampuh ya gitu ya. Bagaimana itu tidak sesuai dengan norma kita sekarang gitu ya. Nah, itu yang perlu kita dorong misalkan. Atau misalkan kehadiran seperti podcast ini atau kehadiran pameran foto atau apa yang melumrahkan ya, membuat praktik memelihara anjing itu sangat lumrah, itu harus terus-menerus dipublikasi gitu ya, sehingga orang menyadari atau berkesimpulan bahwa anjing itu teman bukan makanan gitu ya. Dan contoh yang tadi yang saya bilang bahwa ada nih kelinci gitu yang jelas-jelas diekspor untuk makanan sebenarnya, tapi kemudian karena praktiknya semakin banyak orang untuk memelihara kelinci dijadikan sebagai pet, akhirnya kelinci tidak jadi makanan. Itu kan perubahan norma tuh. Perubahan normanya juga nggak terlalu lama tuh, ya kan? Dari setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang kan 50-60 tahun gitu ya. Jadi nggak terlalu lama sebenarnya. Jadi yang kita push kalau adalah norma baru itu, nilai baru bahwa anjing bukan makanan. Itu terus-menerus kita harus dipush aja, dipublikasi aja dengan berbagai macam praktik semacam ini. Membuat, katakanlah nih cerita-cerita yang diabadikan oleh Jefta misalkan, orang misalkan grooming itu biasa aja gitu ya. Grooming itu berarti bawa anjing ke salon. Ya. Terus makanan anjing itu tersedia banyak dan mudah sebenarnya melihatnya. Shelter itu ini ada terus mempromosikan slogan Adopt Don't Shop itu ya terus masif aja, terus aja dipush gitu bahwa anjing ini adalah sahabat kita dan bukan makanan gitu ya. Kita bisa kok, itu tuh bisa di ini baru kita memperkenalkan norma baru gitu ya. Banyak loh yang kayak begitu. Ya dulu juga kan pet shop nggak banyak ya. Iya. Sekarang udah banyak. Dulu ngasih makan kucing atau anjing di jalan itu lazim nggak? Enggak kan? Sekarang sangat lazim di perkotaan ya utamanya. Iya. Itu kan norma baru tuh bahwa, kucing itu juga nggak boleh. Jadi ada norma-norma yang sekarang itu in the making sebenarnya, yang sedang dibuat gitu ya.
Nah itu yang perlu ini sih, apapun bentuknya, ya podcast, ya pameran, ya kita mengajak anjing jalan keluar rumah, itu udah bentuk publikasi sebenarnya bahwa anjing itu bukan makanan, gitu ya. Dan jangan terpengaruh pada anjing lucu dan tidak lucu, ini yang sangat, kalau menurut saya fatal sekali ya. Maksudnya gimana tuh Mas? Anjing lucu dan tidak lucu? Kan ada yang kemudian beli karena lucu kan? Iya. Lucu, beli, impulsif gitu. Tapi habis nggak lucu, habis dia tahu betapa merepotkannya punya anjing gitu ya, misalkan, akhirnya dibuang kesejahteraannya. Nah itu tuh buat saya agak, janganlah gitu, jangan cuma itu. Udah, mendingan ke shelter aja. Banyak itu yang butuh bantuan, nggak harus lucu gitu. Ya saya miara gongsi itu bukan karena lucunya gitu kan, miara ciput bukan karena lucunya, tapi ya karena ingin jadi manusia. Iya. Ya itu saya sebutkan dalam tulisan itu. Maksudnya ingin jadi manusia gimana? Berarti kita memperlakukan anjing itu karena ingin jadi manusia, karena saya ingin jadi manusia, gitu. Karena dia bagian dari kehidupan kita. Dia memperlakukan dia tuh ya seperti manusia juga, gitu. Ya itulah. Ya pasang surut tentu saja. Ada kala marahnya, ada kala sebelnya, gitu ya. Ya namanya juga manusia. Kita kan sama hidup sama orang tua, sama pasangan, sama anak, selalu ada ups and downs ya. Nggak mesti lurus sayang terus kan, enggak kan. Ya itu, kita jadi manusia dengan melihara anjing, gitu. Bisa dibilang nggak kita itu bisa menjadi manusia lebih baik dari cara kita memperlakukan hewan atau makhluk lainnya? 110% setuju dengan itu. Oh gitu Mas? Bagaimana memperlakukan orang lain, makhluk lain, gitu ya. Ya itu mendefinisikan diri kita, ya kan. Kalau saya sih begitu ya, entah yang lain. Jadi kalau kita sama anjing aja jahat, berarti apalagi sama manusia? Iya, bisa melakukan itu kepada manusia lain. Ya nggak ada. Terima kasih Mas Hilman untuk pencerahannya. Kita sudah dapat banyak dari Mas Hilman ya, soal gimana sih budaya manusia dan anjing pertama kali tercipta dan kenapa ada praktik manusia makan anjing, dan sebenarnya itu bisa perlahan tapi pasti kalau kita semua berkontribusi bisa jadi itu akan hilang dari muka bumi. Ya. Ajak jalan anjing. Iya, betul. Jadi kita sebagai parents mungkin juga bisa berkampanye kecil dengan selalu membawa jalan anjing, dan orang-orang sekitar melihat, oh ternyata anjing itu bukan untuk dikonsumsi loh, gitu ya Mas ya. Tapi memang dia sahabat. Sahabat hidup kita. Dengan mereka lihat setiap hari kan tumbuh afeksi ya, tumbuh kasih sayang. Iya. Oh iya, si Anu ya ada kan orang yang hanya karena ngelihat aja merasa iba, kasihan, iya betul, sayang iya, gitu ya. Betul. Itu dengan kita mengelilingi ajak jalan tetangga kita, jadi mungkin akan merasa bahwa oh ya anjing itu adalah peliharaan. Bagian lucu, enggak antipati, iya. Dan mendidik warga sekitar agar nggak ada yang bahaya kok dengan anjing gitu kalau kita pelihara benar-benar ya. Karena kan kadang-kadang misalkan yang saya jumpai itu kalau ngajak jalan anjing saya dulu tuh, anak-anaknya tuh sebenarnya berani, tapi orang tuanya yang larang. Iya. Jangan. Padahal anak kecil secara fitrah, secara naluriah sebenarnya nggak takut sebenarnya sama anjing. Tapi karena orang tua mereka bilang jangan, nakut-nakutin, nanti gigit segala macam. Akhirnya mereka enggak. Itu kan lagi-lagi itu juga dipupuk tuh rasa sebel, benci terhadap anjing itu dipupuk juga gitu kan. Nah kita dengan jalan, menyapa anak kecil, menyapa orang tua, itu paling tidak ngasih kontribusi, ngasih pemahaman lah bahwa enggak, anjing enggak galak kok gitu. Aduh, terima kasih ya Mas Hilman. Sama-sama. Pencerahannya. Terima kasih Powerers. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan cerita kami soal anjing ini kepada banyak orang. Terima kasih. Bye-bye.